Tolong fokus baik-baik, saya ingin sedikit serius menekankan ini. Antum sebelum belajar ini, misal melakukan kebiasaan ini. Begitu bangun, antum duduk dulu. Saat Anda duduk, itu belum ada pahalanya. Nggak ada, itu cuma rutinitas saja. Tapi ketika Anda belajar materi ini, kemudian Anda praktekkan bangun nanti, dan Anda duduk untuk mengamalkan ini, maka duduknya Anda dicatat sebagai pahala. Itu bedanya. Dan orang yang mengikuti seperti ini, itu dijamin oleh Al-Quran, pertama berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Awas ya, hati-hati, ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai hari ini persepsi kita berubah. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu, bukan karena pekerjaan itu dikerjakan, tapi Nabi menuntun saya mengerjakan itu. Silahkan, kalau Anda hadirkan kalimat-kalimat itu jadi hidayah bagi orang lain. Pak, kok hari ini begitu? Saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya. Masya Allah. Baik, teman-teman, Anda bangun dari tidur, sunnah pertama apa? Sunnah bangun tidur. Bagaimana bangun tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillah. Annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menginap di rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah. Itu yang saya kisahkan. Ya, ini di Al-Bukhari, antum nanti bisa cek. Wa hiya khalatuhu, itu adalah bibinya dari garis ibunya. Fattaja'at fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah, fattaja'tu fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Maka ketika menginap di rumahnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke ruangannya bersama istri dan keluarga beliau, maksudnya istrinya, kemudian istirahat. Maka saya pun beristirahat, ya, kemudian di tempat atau di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah tiba pertengahan malam, hatta idzan tasafal lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, maka ketika malam itu sampai di pertengahan atau lebih sedikit atau kurang sedikit, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, dari hadis ini Nabi bangunnya, lihat baik-baik, subuh atau pagi? Yang subuh angkat tangan. Yang pagi? Baik, maka jawabannya bukan Allah alam, kan tadi baru saya bacakan. Saya bacakan, Nabi bangun pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Jelas ya? Maka kebiasaan Nabi ketika bangun dalam tidurnya, awas, tidur di malam hari, bangun dalam tidurnya, bangunnya kapan? Pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Paham sampai sini? Kalau pertengahan malam jam berapa? Jam berapa? Jam 3, jam 2, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur pertengahan malam? Itu poinnya. Biasanya kalau malam itu maghrib ketemu subuh dibagi dua. Misal, kalau maghribnya sedang jam 7 di Timur Tengah, misal subuhnya jam 5, dari jam 7 ke jam 5 berapa lama? Dihitung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 bagi 2? 5. 5 tambah 7? 12. Berarti kalau pertengahan malam jam 12. Hitungan demikian. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Baik. Kalau lebihnya misalnya lebih sedikit, jam 12 lebih sedikit mungkin lebih 30 menit ya, atau sekitarannya. Berarti Nabi bangun kisaran jam 1 ya, lebih sedikit, 1,5, 2, demikian kurang lebih. Tayyib. Kalau kita ambil nanti hadis dengan tidur, nanti kita akan temukan bahwa tidurnya Nabi SAW itu tidak terlampau malam. Nanti kita bisa hitung kurang lebih ada sekitaran 5 jam dari pasca Nabi selesai menunaikan sholat isyanya. Bisa? Izin ya. Tadi kan kalau dihitung pertengahan malam ya, sebelum isya, dari maghribnya. Kalau sekarang kita hitung dari isyanya selesai, dari situ diambil 5 jam. Misal begini, nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan, Nabi itu selesai isya, itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai isya
tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Dalam kebiasaan normalnya. Ingat, dalam kebiasaan normalnya. Catat kalimat dalam kebiasaan normal ini. Ayo, satu. Berarti sunnah pertama, jangan tidur terlalu malam agar antum bisa bangun lebih cepat. Sunnah pertama. Sekarang kita lihat cara bangunnya. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Sunnah pertama, Nabi saat bangun dari tidur itu beliau berusaha untuk duduk terlebih dahulu. Saya ulang, sunnah pertama apa? Duduk. Jelas? Baik. Tolong fokus baik-baik. Saya ingin sedikit serius menekankan ini. Antum sebelum belajar ini misal melakukan kebiasaan ini. Begitu bangun, antum duduk dulu. Saat Anda duduk, itu belum ada pahalanya. Nggak ada, itu cuma rutinitas saja. Tapi ketika Anda belajar materi ini, kemudian Anda praktekkan bangun nanti, dan Anda duduk untuk mengamalkan ini, maka duduknya Anda dicatat sebagai pahala. Itu bedanya. Dan orang yang mengikuti seperti ini, itu dijamin oleh Al-Quran, pertama berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Awas ya, hati-hati, ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kalimatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu kalian serius mencintai Allah, maka tunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Semua aktivitasnya. Jadi kalau antum belajar ini kemudian antum praktekkan untuk mengikuti tuntunan kehidupan Nabi, maka lihat jawaban Qurannya, yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya pada orang-orang itu. Jadi maksud saya kelihatan sederhana, tapi tolong diingat-ingat bahwa mulai malam ini ketika bangun dari tidur, apa yang dilakukan? Baik, duduknya kenapa? Bukan, duduknya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Jadi mulai hari ini persepsi kita berubah. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu bukan karena pekerjaan itu dikerjakan, tapi Nabi menuntun saya mengerjakan itu. Silahkan, kalau Anda hadirkan kalimat-kalimat itu jadi hidayah bagi orang lain. Pak, kok hari ini begitu?